Memang ada sebuah riwayat yang sangat masyhur yang diakui oleh ahlu sunnah dan syiah yang berbunyi kullu hasabin wa nasabin munqati'un ila yaumil qiyamah illa hasabi wa nasabi. Setiap hasab, setiap keluarga dan setiap nasab itu terputus sampai hari kiamat, terputus. Artinya tidak sambung menyambung sampai hari kiamat kecuali nasabku, kata Rasulullah SAW. Jadi memang Rasulullah SAW mendapatkan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana anak cucunya itu terpelihara sampai hari kiamat. Dan anak cucunya ini asal muasalnya berasal dari rahimnya Siti Fatimah Zahra alaihissalam. Ada yang nggak senang dengan realitas itu, ada yang nggak suka dengan realitas itu, dengan mengatakan bahwa ya kan anak keturunan itu dari ayah. Jadi Rasulullah tidak punya anak laki-laki, lalu kemudian setelah Rasulullah wafat ya sesungguhnya Rasulullah itu tidak punya anak. Bahkan mereka mengatakan bahwa Sayyid yang ada sekarang ini itu adalah anaknya Ali bin Abi Thalib, bukannya anak Rasulullah SAW. Bahkan ada sebagian dengan sinis mengatakan bahwa ayahnya Ali, Abu Thalib, mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Ya kan? Nauzubillah min dzalik. Itu kita tidak percaya. Abu Thalib mati dalam keadaan beriman. Lalu mereka mengatakan bahwa Sayyid yang ada sekarang, Habib yang ada sekarang itu adalah sesungguhnya anaknya Abu Thalib, gitu. Nah, sehingga mereka menafikan realitas yang sesungguhnya bahwa Sayyid yang ada sekarang ini, keturunan Nabi yang ada sekarang ini adalah benar-benar keturunan Nabi dari jalur Siti Fatimah alaihissalam. Al-Quran juga memberikan contoh, misalnya Isa itu disebut dalam Al-Quran sebagai Isa bin Maryam, dinisbahkan kepada ibunya. Jadi memang ada kekhususan, Jadi misalnya Nabi Isa mendapatkan kekhususan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak keturunan Rasulullah mendapatkan kekhususan juga daripada Allah lewat jalur Siti Fatimah Zahra salawatullah wassalamuhu alaiha. Jadi karena itu ini adalah sebuah realitas, tapi kita tidak heran apabila ada sebagian orang yang mengingkari dan menolak kebenaran itu. Dan itu sudah ada sejak zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Jadi misalnya sebagian khalifah-khalifah Bani Abbasiyah itu tidak mengakui keturunan Nabi, sebab mereka mengatakan mereka adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka bukan anaknya Rasulullah SAW secara langsung. Jadi sekarang ini ada sebagian orang juga yang tidak mau mengakui realitas itu, tapi kalau dia benar-benar mau memahami firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, maka mereka mau tidak mau pasti akan mengakui. Salah satu misalnya surah Al-Quran yang menegaskan hal itu adalah surah Al-Kautsar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu selalu diejek oleh seorang yang bernama Wasil. Wasil ini dari keluarga Bani Umayyah juga, itu selalu mengejek Nabi, mengatakan Nabi itu orang yang abtar, orang yang tidak punya anak keturunan, anak laki-lakinya semuanya meninggal dunia. Mulai daripada Abdullah meninggal, Qasim meninggal, terus kemudian yang terakhir Ibrahim juga meninggal. Sehingga mereka mengatakan Nabi tidak punya anak laki-laki yang bisa disebut melanjutkan nasabnya. Tapi akhirnya mereka menyebut Nabi Muhammad itu abtar, orang yang tidak punya keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengecam mereka dengan kata-kata inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci padamu, orang yang menentangmu itu wahai Muhammad adalah orang-orang yang abtar, yang tidak punya anak keturunan terjaga sampai hari kiamat, dan Nabi punya anak keturunan terpelihara sampai hari kiamat. Itulah kenapa Nabi mengatakan kullu hasabin wa nasabin
munqati'un ila yaumil qiyamah illa hasabi wa nasabi. Kecuali nasabku, kecuali keturunanku, mereka tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Nah, ini realitas yang sesungguhnya ya. Dan jumlah keturunan Nabi ini sekarang lumayan banyak di dunia ini. Kita tidak tahu, kita tidak punya sensus resminya berapa jumlah mereka, tidak punya misalnya jumlah yang formal berapa, tapi sungguh banyak. Di Indonesia banyak, di seluruh dunia banyak. Mereka di Indonesia dikenal dengan nama Habib atau Sayyid, di Malaysia dikenal dengan nama Sayyid, di Iran dikenal dengan nama Sayyid, di Irak dikenal dengan nama Sayyid, di Libanon. Kalau kita pergi ke Afrika Utara, misalnya ke Maroko, ke Jazair, ke Mesir, mereka seringkali dikenal dengan nama Syarif dan sebagainya. Jadi mereka ini adalah anak-anaknya Fatimah Az-Zahra alaihassalam, dan memang mereka tidak bisa kita nafikan sebagai manusia-manusia yang membawa darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.